أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang kali ini pertama dan yang utama sekali, tentu mari sama-sama kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, uswatun kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini mari kita sejenak merenungkan sesuatu yang pasti terjadi kepada diri kita, ya. Entah itu kapan, tidak ada yang tahu. Maka setiap manusia itu pasti, ya, akan dihampiri ini, yaitu yang namanya maut atau kematian. Karena yang namanya maut itu tidak memandang usia, masih muda, masih anak-anak, atau sudah tua. Juga tidak memandang jabatan, ya, tidak memandang harta atau status sosial. Yang terpenting tentu bagi orang yang beriman, yang mana ujian Allah tertinggi adalah ketika yaitu maut, kematian itu datang menghampiri. Nah, jemaah rahimakumullah, satu kejadian inilah yang tentunya bagi kita bersama untuk selalu mengingat bahwa setiap yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pasti. Maka diminta kita persiapkan diri kita, apa yang akan menjadi bekal kita, yang akan menjadi bekal kita ketika nanti kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasr, ya, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat hari esok atau hari akhirat. Jadi kita diminta untuk mempersiapkan diri kita. Maka tadi di awal Fatih sampaikan yang namanya maut, kematian itu tidak ada yang tahu. Kapan usianya tidak ada yang tahu. Itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita selaku orang yang beriman, bertakwa kepada Allah adalah persiapkan diri kita sebaik mungkin. Maka di sisa-sisa usia kita, jamaah rahimakumullah, ya, selagi iman masih ada di dalam diri kita, mari kita persiapkan, ya, agar bekal ini nantinya bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzi al-maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Di dalam hadis yang lain, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'duhus ti'dadan ulaika atyasu." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi oleh Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu ya orang yang mempersiapkan bekal kehidupannya nanti di akhirat. Apa yang perlu kita persiapkan jamaah rahimahullah ketika kita masih di dunia ini, sehingga bekal ini nantinya bisa menyelamatkan kita. Persiapan kita jamaah rahimahullah yang pertama adalah kita menjaga tauhid kita. Keyakinan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala kita jaga. Jangan sampai ternoda oleh perbuatan-perbuatan kecil, perbuatan syirik yang selalu mungkin bisa menghampiri kita setiap saat. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Nah, kita harus berhati-hati. Karena tanpa kita sadari kita bisa terganggu. Keimanan kita, ketauhidan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang mungkin kita meyakini sesuatu. Meyakini sesuatu, kalau sesuatu itu memiliki kekuatan. Nah, inilah yang akan menimbulkan kesyirikan. Yang syirik ini adalah dosa yang besar, tidak terampuni. Maka kita diminta untuk menjaga tauhid kita, keimanan kita. Karena satu saat itu bisa tergoda, apalagi di dunia ini. Masih banyak macam-macam godaan yang menimbulkan ya dalam diri kita. Mungkin kita memandangnya satu kenikmatan yang luar biasa, tetapi itu akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Yang kedua jamaah rahimakumullah, persiapan kita tentu kita memperbanyak amal jariah. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan ya, bahwa ketika anak Adam itu meninggal hanya 3 hal yang akan menyertai. Salah satunya adalah amal jariah, sedekah jariahnya. Apakah ketika di dunia dia memiliki amal jariah, sedekah jariah? Ini dihitung. Itulah yang akan menyelamatkan ketika di dunia. Sekecil apapun yang kita berikan, sekecil apapun yang kita sedekahkan, ya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa mungkin malu ketika tetangga kita bersedekah, sedekah, infak itu banyak di depan kita, di hadapan kita, tetapi kita sedikit. Justru yang sedikit itu jamaah rahimahullah bisa dikatakan ikhlas diterima oleh Allah
yang besar itu belum tentu diterima karena ada unsur riya. Ya. Ketika sodako harus dilihat orang, ketika sodako harus ditulis namanya, harus diumumkan dan lain sebagainya. Ada unsur riya di dalam dirinya. Kita yang sedikit, itulah yang akan menyelamatkan kita. Tidak apa-apa. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Islam itu kan begitu. Sesuai dengan kemampuan kita dalam ibadah, dalam sedekah, jangan melihat orang lain. Ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan ketika kita dianjurkan, ya, ketika dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, sempit saja kita masih diwajibkan untuk bersedekah. Apalagi dalam keadaan lapang, banyak harta. Nah, jadi kita perlu banyak amal jariah kita. Nah, yang ketiga jamaah rahimakumullah, tentu persiapan kita dalam menghadapi bekal kita untuk akhirat nanti adalah kita segera bertobat ketika kita melakukan satu dosa. Dosa kecil segera kita beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa besar. Mungkin kita punya dosa durhaka kepada orang tua kita. Kita sering memaki orang tua kita. Ya, membuat Allah itu marah dengan kita sehingga rizki kita tertutup karena dosa kita kepada orang tua kita. Nah, hati-hati jemaah rahimakumullah, ketika kita punya usaha, orang tua kita masih ada, kok rezeki kita itu mungkin ya katakanlah kurang, ya ketika kita berdagang tidak laku dan lain sebagainya, mungkin ada salah satu dosa mungkin kepada orang tua kita. Ya. Kita kurang bakti kepada orang tua kita. Kita kurang ngupaini orang tua kita ketika orang tua kita sudah sepuh. Ini. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini ada satu perantara yang tidak boleh kita lupakan, yaitu doa, salah satu doa dari orang tua kita. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya, tidak tahu kalau dalam kesendiriannya orang tua kita itu mendoakan kita, yang membuat usaha kita itu berhasil, membuat usaha kita itu jadi meningkat, jualan kita itu sangat banyak, sangat laku dan lain sebagainya. Mungkin kita punya karir, segera meningkat karirnya, adalah satu dari doa orang tua kita. Maka jamaah rahimakumullah, usahakan ya, kita berbirrul walidain, berbakti kepada orang tua kita itu dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat dosa pada kedua orang tua kita agar Allah ridho kepada kita. Maka jauhilah perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar, juga bertaubat akan dosa-dosa kita. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, persiapan kita di dunia itu untuk menuju akhirat yang akan bisa menyelamatkan kita adalah menyelesaikan hak dan urusan sesama manusia. Artinya apa? Hablum minallah sudah kita lakukan, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ibadah mahdoh kita lakukan, maka hablum minannas harus kita juga tunaikan. Ya. Ketika kita memiliki hutang, ya, manusia memiliki hutang itu hal biasa. Hal biasa. Dalam kehidupan ada yang mungkin sulit perekonomiannya, maka dia akan meminta tolong kepada saudaranya, keluarganya, tetangganya yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kekurangan modal, mungkin untuk bantuan untuk ya, untuk anak kita, mungkin sekolah belum ada uang. Kita meminjam kepada tetangga kita. Nah, ini hak anak Adam ini harus ditunaikan. Ketika punya harus segera dikembalikan. Jangan ditunda-tunda.
Ketika kita punya hutang, lalu kita punya uang, kita tunda-tunda untuk membayarnya. Belum jatuh tempo. Berhati-hati ketika kita memiliki hutang. Nah, itu akan diminta nanti pertanggungjawabannya. Dan tidak hanya di dunia, maka di akhirat nanti akan dituntut. Nah ini, mas gerakan hak, ya, menyelesaikan haknya. Ketika kita punya kesalahan, ya, segera kita memohon maaf kepada saudara-saudara kita. Kita punya wasiat, tunaikan wasiat itu. Ya. Kita berwasiat ketika kita sudah mendekati ajal kita. Mungkin saat ini usia kita sudah hampir 80. Ya, kita tahu mungkin sudah, ya katakanlah tidak lama lagi kita di dunia ini. Kita berwasiat, boleh saja. Berwasiat dengan disaksikan untuk beberapa orang. Dicatat wasiat itu agar nanti ditunaikan ketika kita sudah tidak ada. Ini wasiat. Jadi yang hidup, yang mendapatkan wasiat tadi harus melaksanakan wasiat itu. Ini hak yang harus dilaksanakan. Nah, yang terakhir jamaah rahimakumullah, yaitu kita punya prasangka baik. Prasangka baik kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin saat ini kita diberi oleh Allah rezeki yang cukup, atau mungkin ada yang kurang. Semua akan diuji oleh Allah. Bagaimana keimanan kita ketika kita diuji? Ya, hari ini dagangnya lancar, baik. Ya, banyak yang kurang. Artinya ketika kita membuat makanan laris habis, ya, itulah rezeki kita. Tapi coba jangan ditambah-tambah. Mungkin artinya begini, ketika cukup kita 100 porsi kita dalam berdagang, cukupkan itu. Jangan merasa nanti besok ditambah lagi. Ternyata yang ditambah itu tidak laku. Ya. Jadi mencobalah kita cukup dengan apa yang diberikan Allah, rezeki itu. Kita merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mungkin kita berdagang tidak laku. Hari ini tidak laku, mungkin kita berjualan es, harinya mendung hujan, tidak laku, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin belum Allah memberikan rezeki kepada kita, mana tahu besok 2 kali lipat yang diberikan Allah kepada kita. Ini prasangka yang baik, ya, kepada Allah. Karena rezeki itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada manusia, saudara-saudara kita juga dilarang untuk bersuudzon, berprasangka buruk. Maka mari jemaah rahimakumullah, kita berusaha di dalam diri kita untuk bisa menjadi orang yang baik, ya, baik dalam arti hubungan kita kepada Allah, baik pula hubungan kita dengan manusia atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Inilah persiapan kita. Yang tentunya dengan persiapan yang baik ini, ya insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Yang kata Al-Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Di dunia diberi umur yang panjang, tapi dia gunakan umur yang panjang itu untuk taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan dirinya dengan baik, dan ketika ajal menjemput dia dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah nanti di alam kubur insya Allah akan bisa menjawab semua pertanyaan dari para malaikat. Dia akan selamat dari siksa kubur, dan insya Allah nanti akan selamat pula ketika amalnya sudah ditimbang. Akan menyelamatkan amal itu yang telah kita usahakan di dunia. Maka jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita berusaha niat di dalam diri kita selagi Allah masih memberikan umur kepada kita saat ini. Mari kita berusaha menjadi orang yang baik untuk diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Perbanyaklah amal kita yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Faktabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yaumul hisab. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ajirna minan nar mujri Allah. Allahumma ajirna minan nar mujri Allah. Allahumma ajirna minan nar mujri Allah. Allahumma atil lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma atil lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma atil lana bi husnil khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa syai'il munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.